Sampai gitu. Ya. Kemudian jangan memaksa istrinya. Kalau ternyata istri lagi sangat capek lelah, jangan paksa. Menunggu sang istrinya siap betul. Bahkan sudah proses, jangan kita terburu-buru. Tunggu kalau istri masih belum butuh tahan, kita tahan. Sampai kayak gitu. Sampai istri merasa puas. Nah, itu sebenarnya sampai hal perkara Islam pun ngatur dari mulai yang sampai detail kayak itu, pas sampai ngatur dunia ini. Kalau negara kecil kayak Indonesia kecil, dunia. Dan kita telah memimpin dunia tuh berabad-abad. Tidak ada bangsa di muka bumi ini yang memimpin dunia lama melainkan kita Islam. Sekarang 1,5 abad ini terpuruk kita umat Islam yang lagi menguasai Barat, yang bisa mengambil kendaraan dari kita. Kitanya lengah, meninggal Quran surah ini diambil oleh mereka. Kita lama memimpin ini. Ya. Kemudian suami memotivasi istri untuk memperbanyak kelahiran. Maka di antara wanita yang sudah ada yang wadud dan walud. Wadud itu penyayang, walud itu banyak anak. Melihat istri calon kita yang banyak anak, dari mana? Lihat keluarganya. Oh, keluarganya anaknya banyak, sudah. Kita bukan berarti ketemu ditanya-tanya dulu, kita kamu yang nggak usah itu. Lihat keluarganya. Keluarga anaknya banyak, kemungkinan istriku akan banyak anak. Gitu. Ya, motivasi. Ayo, ini ibadah kita. Kau mati pun melahirkan dengan yang benar, kau sakit insyaallah. Motivasi. Terus kita harus memimpin anak-anak dan istri menjadi orang yang baik. Berarti kita dituakan di keluarga, kita jadi hakim, jadi pendidik, ya. Akhlak, adabnya mau nyimpang kita luruskan. Amar ma'ruf nahi munkar dijalankan dengan bil marhamah, penuh kasih. Saya bukan melihat kemungkaran oleh istri anak kita, betul Pak. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Wah, ini bawa kuasa saya istri anak. Lihat nyimpang, main pukul, jebret, nggak boleh. Bil marhamah, dengan kasih sayang, amar ma'ruf nahi munkar. Failah mustati bil lisan ini. Nasihat dengan cara yang baik, pengajaran dengan cara yang baik, yang lembut ngomongnya, bukan lu dasar ini loh. Dia kata-kata yang menghormat istri, menghormat anak. Jangan malah mencela-cela mungkin. Nanti kalau pas ngomong gitu, pas di waktu jabat dan Allah kabulkan celaan kita, jadi anak kita seperti itu, jadi istri kita seperti itu. Hati-hati. Dan lebih patut hati-hati lagi nanti istri terhadap anak. Berhati-hatilah. Ya, berhati-hatilah. Ya. Berikutnya, beri nafkah yang halal, makanan, pakaian, tempat, halalan thayyibah. Bercari kita rezeki dengan jalan yang benar, yang halal. Nanti istri solehah kan ya, suamiku berangkatlah kau berjuang untuk keluarga, untuk dirimu keluarga. Aku rela kelaparan daripada engkau berikan banyak dari jalan yang haram. Memotivasi suami dengan baik. Suami juga bertekad seperti itu. Lebih baik kami lapar daripada menempuh jalan yang haram. Kau sudah menempuh jalan yang haram, Pak, mengambil rezeki bukan pada tempatnya. Akhirnya yang kita makan itu, yang dimakan oleh istri, dimakan oleh anak kita itu menjadi keras buat di hati kita. Jadi tulang dagingnya tumbuh dari hal yang haram. Lalu bagaimana mungkin hadis An-Nawawi, bagaimana mungkin doa kita akan terkabulkan? Oh, makanannya dari makanan yang haram, pakaian diberi dari jalannya orang yang haram, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Tidak akan dikabulkan, Mbak. Maka kalau umat itu doanya nggak pernah dikabulkan Allah, mungkin banyak makanan yang haram yang dikonsumsi. Pakaian diberi dari yang haram, itu sudah jadi ukuran. Perlu menyediakan rumah buat istri dan anak, sekalipun kontrak, no problem. Belum mampu beli, kontrak. Jangan sampai tidak ada. Ya terpaksanya awal-awal ya di PMI lah, pondok PMI, di blok PMI, pondok Mertua Indah. Tapi lagi-lagi yang bagus sebaiknya kontrak, jangan lama-lama di rumah mertua. Kontrakan nggak apa.
Nanti sambil jalan Allah kasih rezeki cukup bisa beli rumah, bisa bikin rumah. Beli rumah juga temu jalan yang baik, jangan terlibat pada riba. Tapi kita dikondisikan selama ini di Indonesia terlibat kepada riba. Di depan Bapak ini termasuk yang berani bertahan. Seangkatan tinggal seorang diri yang bertahan. Saya lebih baik bertahan motor. Saya pindah sudah 35 kali Pak, dari tahun 85 sampai sekarang. Selama belum ada mampu untuk beli cash yang tidak riba, saya tidak mau ngambil yang riba gitu. Tapi kami tenang aja, kami enak aja, menikmati aja Bapak. Orang mau bertahan dalam kebenaran, ada resiko, terimalah resiko, nggak usah dipikirkan. Resiko itu nggak usah dipikirkan, nggak usah terima, jalankan. Sebenarnya kita naik motor, resiko kemudian di jalan jatuh, luka, nggak usah pikirin. Lukanya luka sudah, memang dengan dipikirin, dikeluh kesah akan baik, enggak. Atasi masalah, jalan. Dewasalah mengambil keputusan, begitu. Ya. Kondisikan diri kita, bapak, suami, jadi teladan bagi istri dan anak. Berarti kita harus memberikan contoh. Nah, baca Quran, doa bapaknya bacanya koran, buruk sekali. Anak nggak butuh yang diomongkan orang tuanya banyak-banyak, tapi yang diperbuat orang tuanya itu akan ditangkap anak. Apalagi anak usia balita di bawah 6 tahun, itu langsung apa yang dilihat bisa tangkap kuat Pak, direkam dan akan diikuti dan akan dimiliki menjadi kepribadiannya. Hati-hati apa yang dilihat anak, terutama anak yang 6 tahun 7 tahun ke bawah. Terlebih anak-anak sampai usia 3 tahun ke bawah sangat kuat daya rekamnya. Kaset berapa tahun akan hapus, anak seumur hidup akan kuat mereka. Maka salah yang dilihat, salah yang ditonton, salah contoh dari orang tuanya, habis anak. Apa salah tolong? Yaitu bapak ibu berantem di depan anak. Sampai berantemnya itu kok ada piring terbang pesawat. Sampai karena bapak ibunya itu ahli biologi, itu isi kebun binatang keluar semua Pak, istilah biologi nanti. Mengerikan. Langsung tangkap anak. Ya. Beri teladan bagaimana cara menghormati orang tua dengan cara apa? Anak kita bawa ke keluarga besar kita. Bagaimana kita melakukan apa? Menghormati eyangnya, menghormati pamannya, menghormati pakdenya, menghormati saudara-saudaranya. Silaturahim. Dengan silaturahim itu akan memperpanjang rezeki, memperpanjang umur dan seterusnya. Lakukan ini, lakukan. Motivasi istri, ajak istri untuk meningkatkan wawasan. Apa? Kalau kita punya istri yang lebih konsentrasi ngurusi rumah tangga, ini sunatullah. Sekarang istri kita sarjana atau master atau doktor, dengan lebih banyak waktunya di rumah, per tahun itu berdasarkan riset itu akan berkurang tingkat wawasan, tingkat kepekaan ipteknya, tingkat kepeduliannya lebih luas, itu dengan sendirinya. Maka mengatasi ini, suami harus mampu memotivasi, mengondisikan istri untuk meningkatkan wawasan pengetahuannya. Berarti apa? Kalau di rumah belum bisa dipenuhi oleh suami, kalaupun suami sudah memenuhi juga, perlu dibikin variasi, ajak ke berbagai majelis yang bermanfaat, majelis ilmu misalnya. Ajak istri akan mengenal. Berikutnya, sediakan waktu khusus untuk istri, anak, menyampaikan keluh kesah kepada kita. Untuk istri berdua, waktu khusus, ayo. Juga anak, juga keluarga semua. Sesibuk apapun kita, Pak. Saya kalau lagi sibuk, keliling terus, bikin banyak sekolah, pesantren, TK saya perguruan tinggi seluruh Indonesia ini, Pak. Kadang sangat sibuknya pernah sampai sebulan itu di rumah cuma 3 hari. Atau kalau lebih panjang kami saya ngatasi Aceh di 2004 itu bisa berbulan-bulan lama panjang. Walau demikian tetap harus sisihkan waktu. Kalau nggak bisa jumpa ya bertelepon, atau sekarang teknologi enak, tinggal pakai apa? Iya, kita bisa langsung
Skype-an bisa, dan yang lainnya bisa diatur gitu ya. Ajak istri dan anak mengunjungi orang-orang soleh. Ini bagian dari memperpanjang kebaikan. Orang soleh dapat nasihat, dapat pengalaman, agar kita nggak jatuh pada lubang yang sama 2 kali. Haram. Jatuh pada lubang yang sama 2 kali atau lebih itu haram. Karena itu pengalaman orang lain, orang soleh penting untuk kita ambil. Maka kunjungi, datangi. Ajak anak istri kita untuk sesekali rihlah, hiburan. Ya, apa yang disukai? Kepengen melihat saudara kita dari kalangan binatang ke kebun binatang, ya nggak apa-apa. Kata Darwin itu keturunan itu rihlah. Oh, pengen lihat pantai sambil mensyukuri, melihat kebesaran Allah. Oke, sambil dampingi, ajak oleh kita bagaimana cara mengambil manfaat ayat-ayat kauniyah seperti pantai, kebun binatang, gunung dan seterusnya. Jadi tetap dapat pelajaran. Baik, kalau kita tahu ayatnya, hadisnya, wah enak menjelaskan itu. Beri hadiah untuk istri, anak kita, kalau kita mampu, dan pasti mampu. Hadiah itu beragam, bagus. Hadiah dipuji. Wanita itu senang dipuji. Ini diantara karakter wanita, itu senang dipuji. Nah, karena pengusaha ini ngerti tentang karakter wanita, kan belajar psikologi bahwa wanita itu senang dipuji, senang terkenal, senang dapat duit, senang apa, pokoknya dipuji-puji dan sudah dimanfaatkan oleh pengusaha. Wanita kasih aja sebulan 5 juta, dia suruh pamer segalanya dan terkenal, difilmkan, oh akan seneng. Memang yang dicari terkenal, dipuji, pamer, dapat duit lagi. Bisa apa? Suruh mejeng di samping mobil yang mau dijual sambil pamer paha. 5 juta nggak dibayar pun senang. Itu wanita, itu karakter wanita seperti itu. Ini dipahami oleh para pengusaha-pengusaha nakal, menghalalkan segala cara. Orang Indonesia bilang itu segala cara itu yang penting. Ini kita sebagai suami halal, tapi jangan berlebihan, karena memuji berlebihan dan yang dipuji nggak tahu batas, itu membuat menjadi naik berlebihan, nggak boleh. Termasuk kita sering memuji-muji orang di depannya, malah Rasul katakan suruh di stop, dan itu akan membuat jiwa menjadi berubah. Jadi sesekali butuh, ya. Adapun kewajiban istri kepada suami, mendapatkan perlakuan yang lembut dan kasih sayang dari suaminya, ya. Hak dan kewajiban istri ini, ya, menerima nafkah lahir dan batinnya, ya, dihargai dan mendapatkan bimbingan dengan ilmu dan akhlak. Ini lebih lanjut dari tadi, mendapatkan rumah yang aman, dibantu dan ditolong jika mendapat kesulitan. Jangan segan kita mau sibuk di kantor, ya pulang, oke, kita bantu. Bisa suatu saat nyapu, oke, suatu saat bersih-bersih, oke, suatu saat nyuci baju, oke, kita bantu istri. Yang begitu Rasul juga berdemikian, minimal melayani dirinya sendiri, menambah pakaiannya sendiri, nggak minta pada istri. Begitu membantu. Usaha-usaha istri di rumah kita ini, ya. Setelah Rasul sabdakan, khairukum li ahlihi. Yang terbaik dari kalian adalah suami, yang terbaik dari kalian suami ada yang paling baik kepada istrinya, kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada keluarga, kata Rasul. Mulai kewajiban istri di rumah tangga ini mungkin kita sampai ini saja. Berikutnya nggak mungkin, waktunya habis. Apalagi sampai pendidikan anak belum cukup, sampai halaman 8 saja cukup. Kewajiban istri di rumah tangga ini misalnya menaati suami selama itu bukan maksiat. Sebab la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, itu sabda Rasul sahih. Tidak boleh taat pada makhluk dan maksiat pada khaliq. Jadi perintah untuk tidak maksiat ya taati. Saya pernah misalnya istriku tolong belikan bir, maka istri yang saya akan bilang, maaf suamiku, untuk hal ini aku tidak sanggup melaksanakannya. Bagaimana kamu belikan misalnya teh botol? Kasih alternatif. Malah dengan cara yang lembut, kamu kasih sayang. Bukan ini enak aja kau suruh aku beli bir, mau jerumuskan saya. Loh, ini ngajak berantem istri yang kayak gini.
sudah kebutuhan suaminya nggak dipenuhi, setelah maksiat, terus dia membentak lagi. Wah, dua kesalahan. Dan ini mesti berantem. Jangan seperti itu. Yang kedua, setelah saya menetap di rumah dan jika keluar rumah, izin suami. Jika berpuasa sunnah, mesti izin suami. Sebab siapa tahu suaminya menghendaki. Maka izin. Ada di rumah suaminya, Mas, aku gimana? Kau nggak menghendaki aku? Kalau enggak, aku puasa ya, sunnah ya. Misalnya suaminya boleh. Aku udah mengizinkan, suami jangan dekat-dekat istri. Maka kamu dekat-dekat pas habis suami kan kasihan. Dan nggak boleh dibatalkan, ini berdosa dia. Sekarang sholat sunnah, maka caranya izin dulu, gitu ya. Berikutnya, menjaga rumah dan harta suami serta dirinya ketika suami tidak ada di sisinya. Ingat kisah Nabi Ibrahim dan anak beliau Ismail alaihissalam. Suatu saat berkunjung dari Palestina ke Saudi, ketok rumah, keluar seorang wanita. Wanita ini nggak tahu bahwa yang datang itu mertuanya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai anak, bagaimana keadaan keluargamu? Keadaan suamimu bagaimana? Suamiku sedang pergi mencari nafkah. Lalu bagaimana keadaan keluarga di rumah? Saya ini makan kekurangan, mengeluh. Kepada orang yang dikenal laki-laki lagi mengeluh. Wah, ini wanita tolekah ini. Maka gampang, Nabi Ibrahim alaihissalam langsung singkat. Katakan nanti kalau suamimu pulang, agar suamimu mengganti palang pintunya ya. Iya, ini suami juga udah tolekah, nggak ngerti ya, nggak punya ilmu ini seorang istri ini. Nggak tahu bahwa suruh ganti palang pintu maksudnya dirinya diganti, nggak ngerti. Ya sudah, begitu pergi sudah Nabi Ibrahim pulang lagi ke Palestina, jauh, Saudi Palestina jauh. Jalan kaki mengunjungi anak gitu ya. Nah kemudian suami pulang terus cerita bahasa bebasnya kayak kita, Bang, tadi ada orang datang, orangnya begini tuan dan sebagainya. Nah, tapi saya udah paham bapaknya, tapi nggak ngomong itu bapaknya, belum ngomong. Terus apa yang nggak tahu orang tua tadi yang datang? Dia bilang karena aku ngomong cerita begini, terus dia bilang agar mengganti palang pintu. Nah, ketahuilah istriku, yang datang itu bapakku dan beliau memerintahkan aku untuk menceraikanmu. Karena itu sekarang kau pulanglah ke rumah orang tuamu. Cerai. Peristiwa yang sama terjadi. Yang lama kemudian kunjungan lagi. Tanya, bagaimana keadaan suamimu? Cerita baik-baik saya begini. Keadaan rumah tanggamu dengan cerita baik-baik begini. Gak perlu kesal dan seterusnya. Pada kondisinya sengsara, tadi diceritakan dengan yang baik. Dan pergi pamitan. Nah, setelah suaminya pulang, cerita. Tadi datang orang tua begini, cerita begini. Terus orang tua itu bilang agar menetapkan palang pintu. Ketahuilah itu bapakku agar aku tetap berumah tangga denganmu. Perbedaan dua wanita, satu soleha, satu toleha. Jadi jangan sekali-kali ibu menceritakan keadaan rumah tangga kepada orang lain. Itu pelajaran yang bisa kita petik. Terlebih termasuk wanita yang jelek, laki-laki yang sangat jelek, manusia yang terlaknat ada menceritakan urusan ranjang kepada orang lain. Apapun yang terjadi, masalah apapun yang terjadi tidak boleh. Ini dia rahasia berdua. Tadi menceritakan ekonomi saja perlu kesah, tidak dibenarkan. Perlu sekali kepada Allah. Ya. Termasuk wanita yang parah adalah apabila belakang suami dia berkhianat. Suami udah pesan, kau jangan masukkan orang yang bukan mahram ke dalam rumah. Termasuk orang yang nggak disukai karena satu hal, tidak boleh masukkan dalam rumah, harus dipatuhi. Walaupun itu keluarga dari si istri, mahram dari si istri, iya, tapi dari perintah kalau kakakmu datang atau datang yang ini, aku nggak suka, jangan kau terima, patuhi, jangan terima. Maaf kakakku, malah suami itu pesan agar aku hari ini tidak menerima engkau. Bagaimana sekarang engkau kembali ke rumah? Mohon maaf, aku harus menerima, aku melaksanakan amanah ini, harus penuhi. Kalau tidak memenuhi berarti khianat. Khianat ciri seorang munafik. Diberi amanah dia khianat. Berbuat baik kepada keluarga suami, orang tua, kakak, adik suami dan seterusnya, orang berbuat baik.
ya. Berhias untuk suami. Jangan di rumah kucel, dekil, kumel, pakainya pakaian itu udah seminggu pakaian tidur pakai, terus suami lihatnya bosen, termasuk tempat tidurnya spraynya gitu aja bosen, nggak didesain sampai bosen. Nggak boleh seperti ini wanita. Sebaliknya begitu keluar rumah dia hanya mau ke toko berdandan sampai pakai wangi-wangi, ini haram. Sampai tercium bau wangi orang lain dari seorang wanita pakai minyak wangi, sampai Rasul katakan ini rata-rata yang jelek. Berdandanlah secantik mungkin untuk suami, dan itu berpahala. Sebaliknya berdandan yang mungkin untuk orang lain berdosa. Pilih yang mana? Nikmat berpahala atau maksiat berdosa. Hendaklah selalu bersyukur atas pemberian suami sekalipun kurang. Hari ini untuk belanja harusnya 300.000, adanya suami 100.000. Alhamdulillah, jazakallah khair ya suamiku. Jangan cemberut, cembetut mulu. Dikasih segini cembetut, baru kalau kasih yang berlebihan mulai senyum. Wah, ini wanita toleha. Ya. Beri waktu khusus untuk suami. Ya. Tidak memberikan harta kepada siapapun melainkan atas izin suami. Tidak menyebarkan berita rahasia suaminya, aib suaminya kepada siapapun. Ya. Tidak boleh menuntut cerai pada suami keadaan bagaimanapun. Kalau sudah menuntut cerai, ini termasuk wanita yang jauh dari rahmat Allah. Jangan sekali menuntut cerai. Kalau benar kondisi yang memenuhi syarat untuk cerai, ya bisa ajukan saja. Misal 6 bulan betul tidak dikasih nafkah apapun, bisa menuntut dengan cara yang baik-baik. Tapi nggak punya alasan sahih menuntut cerai, termasuk wanita yang nggak bisa mencium baunya surga. Relalah, ikhlaslah mengandung anak, menyusui anak. Jangan seperti banyak wanita yang sudah mengandung susah berat, mengandung mau terpaksa nyusui enggak, karena apa? Nanti susuku jadi melorot, lah bahaya itu. Akhirnya kena apa? Sakit apa? Sakit apa? Kanker payudara. Itu salah satu penyebab pokoknya adalah tidak mau menyusui. Ya, enggak ngikuti sunnah Rasul, enggak ngikuti syarat Islam, akhirnya enggak bisa tersalur jadi penyakit. Ya, gitu. Didik anak dengan cara yang baik, penuh kasih sayang, menyenangkan suami di rumah. Sampai Rasulullah terhadap wanita yang seperti ini, Rasulullah mengatakan, ayum ro'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalal jannah. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah, Tirmizi dan yang lainnya. Siapa wanita yang meninggal dunia sedang suaminya ridho kepadanya, kalau kebaikan wanita itu istrinya itu, maka dia masuk surga. Tidak menyakiti suami, ini yang ke-14. Baik dengan kata-kata, sikap, perbuatan. Ini kerjanya, katakan lisannya ini mencaci maki suami, menghina. Dan hadis sahih di kitab Minhajul Muslim, saya Al-Jazairi menulis dalam hadis Tirmizi nomor 240 sekian, datang kepada Rasulullah SAW seorang sahabat mengadukan tentang istrinya hari itu mencela dia, mencaci dia. Sekali hari itu dia adukan, Rasulullah langsung ceraikan istrimu. Bagaimana kalau seorang wanita yang setiap saat hidangannya sehari 3 kali ketemu caci maki hina, gimana? Nggak puas dengan ketemu, masih pakai SMS, masih pakai telepon, mencaci, memaki, menghina suami. Wanita model apa begini? Jelas itu diceraikan. Menjaga diri dan harta suami ketika berada di rumah suami atau di sisinya, atau ketika suaminya pun tidak ada di sisinya. Itu tentang kewajiban istri. Mungkin sampai di sini waktunya telah habis, saya yakin.
Masih panjang, silakan nanti dibaca lebih lanjut. Dan khusus tentang pendidikan anak belum saya muat di sini, tapi dari tadi sudah saya singgung sedikit demi sedikit seperti itu sudah. Mungkin dicukupkan. Barangkali masih ada yang butuh ditanyakan, silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih atas yang saya berikan. Mungkin kita masuk ke asas selanjutnya, yaitu tanya jawab. Saya persilakan kepada bapak-bapak, 2 orang penanya pertama, kemudian ibu-ibu 2 orang penanya. Dari bapak ada yang bertanya? Ada bapak-bapak? Iya masuk. Iya. Kalau ini boleh 1. Yang kedua ada? Oke, 1 dulu. Nanti ibu-ibu disiapkan setelah Ustaz menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari E1. Saya ingin menanyakan tentang lingkungan di keluarga kita. Kadang-kadang kita sudah proteksi semaksimal mungkin, Pak Ustaz. Tapi kenyataannya di luar banyak sekali hal-hal yang memang tidak sesuai atau tidak standar dengan yang kita terapkan. Nah, kadang-kadang sampai di rumah kita dengan istri juga sudah berusaha maksimal, tapi memang ternyata efek dari lingkungan ini sangat kuat. Nah, yang pertama itu. Kedua, kalau kita dua-duanya sedang iman kita sedang rendah, di dalam keluarga ini kadang-kadang kita di keluarga itu kan salah satu mungkin sedang kuat imannya bisa mengayomi gitu, tapi tiba-tiba dua-duanya lagi down semua sehingga terjadi amarah gitu. Nah, dalam hal ini bagaimana menyikapi hal tersebut? Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama langsung saya berikan solusi. Yuk melalui Pak RT, melalui musola, kita kondisikan lingkungan RT misalnya, nanti lebih luas lagi, diperluas, silakan dakwah Bapak Ibu semua biar pengaruhnya lebih luas. Kita bikin misalnya taman bermain yang bagus. Dalam taman bermain ini juga sediakan misalnya taman bacaan, gitu ya. Kemudian kalau bisa kita gilir 1-2 ibu itu yang mengkoordinir di situ. Gitu. Maksudnya untuk mengondisikan anak agar juga tidak kata-katanya ngawur, permainannya ngawur, ada yang mengarahkan, ya. Dan ikut bermain. Yang nungguin itu ibu-ibu misalnya di situ ikut bermain bersama anak. Jadi sebagai tutor, semacam tutor sebaya, akan terarahkan. Jika di rumah terarahkan, di lingkungan terarahkan. Berikutnya, kondisikan kegiatan anak secara khusus. Anak balita dengan balita, anak usia SD, usia SMP, usia SMP, diberi program khusus yang bermanfaat. Dari mulai program sifatnya relaksasi, programnya agak serius, program serius, termasuk misalnya anak kita suka kegiatan yang fisik, dikelompokkan. Bisa ajar latih untuk memanah misalnya, dan bisa di lingkungan RT kita bikin. Berarti panggil instruktur 1 misalnya untuk berlatih memanah. Kemudian ada yang suka misalnya bermain bola voli, ya sudah kita latih. Sehingga semua kegiatan bermanfaat, jangan dibiarkan begitu saja. Senang main bersepeda, dikoordinir saja. Itu lingkungan, ya. Sehingga nanti perkataan yang kurang bagus, sikap kurang bagus, semua akan bisa diminimalisir. Tapi bukan berarti bisa dibersihkan, nggak akan mungkin. Itulah kita tinggal di tempat yang heterogen karena nggak sama semua dengan kayak kita. Ya, dan banyak hal kita harus maklum juga. Yang penting kita udah mengondisikan maksimal. Yang terbaik memang sejak awal bikin lingkungan sejak awal nih. Begitu mau datang ke lingkungan itu memang sudah ada kesepakatan yang bagus. Begini cara menangani lingkungan, tentu akan lebih bagus. Itu bikin semacam perkampungan Islami nanti. Nah, itu menjadi cita-cita yang bagus bagi kita. Kalau bisa diwujudkan ya boleh diwujudkan. Nah, sedang kita yang sudah terbentuk ini ya tinggal memperbaiki saja. Tadi bikin ya kondisi-kondisi lingkungan. Terus kalau kita keluarga lagi down semuanya, ambil sikap, istighfar, ta'awudz, diam, jangan berkata. Kita lagi amarah, lebih baik kalau lagi posisi berdiri, duduklah.
Posisinya duduk, berbaringlah. Masih amarah, ambil wudhu, diam. Sebab kalau kita ngomong lagi amarah, mesti akan nggak karu-karuan ngomongnya. Kalau kita bersikap, mengekspresikan sesuatu menjadi nggak beres muka, maka kalau pas marah mau mengekspresikan mengambil sikap tertentu, sebaiknya mendekati cermin. Nah, akan tahu bentuk setan itu seperti apa. Gitu, akan tampak nanti. Gitu. Apalagi berbuat, menggerakkan tangan, kaki lagi amarah, bahaya sekali. Maka tadi kalau kita posisinya lagi berdiri, suruh duduk. Rasul mengajarin itu, kalau duduk, suruh berbaring. Kemudian berwudu lah untuk mengatasi amarah kayak gitu. Nah, setelah itu jangan lupa punya jadwal rutin untuk membaca Quran di rumah, jadwal rutin untuk melihat terjemahannya, jadwal rutin untuk taklim, itu harus ada. Itu semua bisa menekan kayak tadi. Sehingga iman kadang yazidu wa yanqus itu bisa distabilkan, Gus. Karena kita mampu menjaga banyak hal. Kalau nggak punya banyak hal untuk menjaganya, ya akan down. Lama-lama down terus, bisa kehilangan iman. Iman itu bisa hilang. Ada pembatalnya. Hati-hati. Ya, ada nawakidul iman. Ya, maka hati-hati dan berani. Mungkin itu barangkali yang bisa jawab. Pertanyaan lain ada? Yang lain Bapak-bapak, silakan. Ya, Rius. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh bertanya? Monggo, silakan. Tadi Pak Ustaz yang masalah persiapan proses nikah. Iya. Tadi kan Pak Ustaz mengatakan taruh, nazar sama Hitbah. Kalau seandainya 3 proses itu tidak berurutan gimana Pak Ustaz? Dibalik-balik misalnya. Iya. Terus yang kedua, bagaimana kalau sudahnya terlanjur nikah, seperti sekarang ini, gimana caranya Pak Ustaz? Terus yang kedua, tadi kan Pak Ustaz ngomong masalah puasa sunnah ya? Ya. Puasa sunnah istri harus minta izin kepada suami, ya. Dan kalau dibatalkan akan berdosa. Ya. Selama ini saya dengar kalau dibatalkan bukannya akan dosa Ustaz. Iya. Baik. Ya, gitu ya. Baik. Pertanyaan pertama, karena kok nggak urut, hampir sulit kalau nggak urut. Bagaimana kita belum mengenal kok sudah misalnya mau khitbah, nanti bingung. Apa yang membuat khitbah? Belum mengenal kok, kan gitu. Jadi mesti urut. Ta'aruf, kemudian nazar, kemudian khitbah, baru nikah. Urut. Bagaimana kita yang sudah terlanjur? Ya apa udah terlanjur? Dengan cara apa? Yuk menyadari ada kekurangan kita, bertobat. Kemudian memperbaiki diri. Bagaimana cara memperbaiki diri? Tadi menuntut ilmu. Nanti, dapat ilmunya. Saya dapat ilmu, misalnya ilmu tentang tadi fikih khususnya dalam hal sholat. Yang kemarin kok masih sholatnya benar begitu belajar ilmu fikih. Sholat itu wajib, harus kerjakan terus rutin. Sekarang berubah. Yang kemarin ketemu istri masih semerawut, selonong boy. Sekarang udah tahu caranya ilmunya. Berubah. Kan gitu tuh, makin baik. Itu begitu. Nah terus tadi istri harus izin suami kalau saum sunnah. Iya, itu seperti itu. Nah bagaimana kalau dibatalkan? Kan nggak dosa. Kalau niat membatalkan karena urusan itu, bukan karena hal yang syar'i, berdosa. Kok hal yang syar'i? Ya misalnya Pak, saya kan nggak kuat, mau jadi sakit dan sebagainya, boleh batalkan. Terus safar, boleh batalkan. Orang safar kan boleh batalkan, ganti rumah lain. Apalagi yang sunnah, saum wajib pun boleh dibatalkan karena lagi safar. 2, sakit. 3, mengandung atau menyusui. Ya, nanti ada penggantinya. Ya, diganti di lain hari. Nah, itu jadi yang punya alasan syar'i tidak berdosa batalkan. Tapi nggak punya alasan syar'i membatalkan apalagi demi itu karena itu alasan itu. Ayo. Ya, baik soal saum wajib maupun saum sunnah sama dalam perkara ini. Itu ya. Oke, ada pertanyaan lain? Ibu-ibu mungkin? Ibu-ibu, ada pertanyaan Bu? Ada. Ya boleh, silakan. Satu orang dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya Ibu Isa, tinggal di Blok M 3 Ini saya kedatangan surat Pak Ustadz. Ada yang mau pergi umroh,
tapi tidak mengerjakan sholat yang sehari semalam 5 waktu. Gimana? Gimana tuh Pak Ustadz? Hukumnya apa tuh Pak Ustadz? Iya. Itu yang pertama Pak Ustadz. Dan yang kedua, orang yang belum pergi haji dipanggil ibu haji. Orang yang udah pergi haji tapi tidak dipanggil ibu haji. Gimana juga tuh hukumnya Pak Ustadz? Iya. Ibu apa tadi, Ibu Isa? Ya, Bu Isa. Iya. Ibu Isa kayaknya gambaran saya orangnya apa supel terus riang kira gitu ya. Bagus. Betul Pak Ustadz. Iya. Saya di sini paling cempreng. Iya, bagus ya, punya Bukan bukti, tapi hatinya baik. iya, insya Allah hatinya baik, insya Allah ya. Baik, jawabannya gini Bu ya, bahwa rukun Islam itu ada 5 ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Jibril kan, yang kemudian terkenal bunyanul Islam al-khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakat, wa shaum ramadan, wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kemudian ulama mengumpulkan semua nas-nas yang ada bersama hadis ini, itu dijadikan rukun Islam. Yang namanya rukun itu kalau tidak dikerjakan menjadi tidak adanya sesuatu. Rukun Islam nggak dikerjakan berarti tidak ada Islam. Tapi kalau syarat nggak dikerjakan, nggak penuh, itu namanya membatalkan. Itu bedanya antara syarat dengan rukun. Maka kriteria Islam tidaknya kau terpenuhi rukun. Nggak terpenuhi rukun nggak. Rukun iman 6. Syiah rukun imannya beda, maka dia bukan orang Islam, bukan orang beriman. Laisa minal Islam. Karena rukunnya beda. Jadi rukun sangat menentukan. Rukun Islam ada 5 perkara syahadatain. Artinya kita memahami makna dari syahadatain. La ilaha illallah Rasulullah, paham maknanya, paham rukunnya, paham syaratnya, terpenuhi syaratnya, terhindari pembatalnya, baru Islam benar. Kedua, orang Islam yang benar kayak ini diperintah untuk aqimis sholat, tegakkan sholat. Urut. Setelah menegakkan sholat, kemudian wa itaiz zakat. Zakat jika telah memenuhi syarat nisab dan haul. Kemudian wa shaum Ramadan, muncul pas hari Ramadan, bulan Ramadan, kita shaum. Setelah itu bagi yang sanggup manis tata'a ilaihi sabila, mengadakan perjalanan haji atau umroh. Berarti otomatis orang yang mau haji atau umroh yang memenuhi rukun Islam pasti sudah sholat. Loh kok ada menunaikan haji atau umroh belum menunaikan urusan yang lain? Mungkin haji itu karena hanya punya duit kepengen pelesiran ke sana kali. Kalau benar menunaikan urusan kelima, nggak mungkin nggak sholat, nggak mungkin dia nggak zakat, nggak mungkin dia itu nggak saum. Ya, itu. Kemudian bagaimana orang yang nggak haji kok dipanggil Bu Haji, sementara orang yang haji nggak dipanggil Bu Haji? Ibu, ini hanya menjadi kebiasaan orang-orang tertentu di Indonesia dan sebagian kecil negara tertentu di Asia Tenggara. Bahwa orang udah haji dipanggil Pak Haji, Bu Haji. Kenapa orang yang sholat nggak dipanggil Pak Soli, Bu Soli gitu? Kenapa ya? Enggak, karena itu kan haji perjalanan jauh ke sana, misalnya kelima dan seterusnya. Loh, memangnya berangkat haji hanya orang Indonesia? Orang-orang negeri lain bisa bolak-balik, apa yang di Saudi sana ya, bolak-balik haji, nggak ada panggilan saya satupun Pak Haji, Bu Haji. Terlebih yang bersangkutan yang minta dipanggil Pak Haji, Bu Haji, ini sudah menjadi salah satu kriteria ikhlas enggak sih haji? Haji yang mabrur itu diantara ditunaikan dengan ikhlas dan memenuhi syarat-syarat rukun, syarat hajinya dipenuhi. Mau orang menyebut haji nggak peduli, nggak urus. Bahkan orang yang hajinya mabrur nggak berangkat ke sana, tapi kok disebut di sisi Allah oleh Allah dipanggil sebagai orang hajinya mabrur, dan itu jannah balasannya. Karena apa? Dia sudah mau berangkat haji, uang udah siap, mau haji atau umroh, ada tetangga harus dioperasi, yang kalau nggak dioperasi menurut tinjauan medis dia meninggal, butuh duit 25 juta, dia nggak punya duit, saya udah habis-habisan. Yang punya duit kita 20 juta mau untuk umroh atau haji. Dengan ikhlas rela, hanya Allah yang tahu, serahkan, pakailah duit ini.
operasilah anakmu, keluargamu. Bismillah. Terus dia nggak ngomong-ngomong, dia di sisi Allah dia disebutlah haji mabrur sesuai niatnya. Padahal nggak berangkat ke sana. Di sisi lain kemanusiaannya apa, hubungan sosial menjadi baik apa? Alhamdulillah dia tertolong dan dioperasi. Nah, manfaatnya lebih banyak. Kalau dia berangkat haji hanya untuk dirinya. Ibu, jadi panggilan itu nggak usah dihiraukan, Bu. Bahkan kalau bisa, yuk mulai sekarang kita tutup-tutupi. Mau kita udah haji, mau kita udah zakat, mau kita udah korban, mau kita udah saum, mau kita udah sholat, nggak perlu orang lain tahu. Saya pun khusus zakat, kata Rasulullah SAW, demi kemaslahatan tertentu untuk orang tertentu boleh dijaharkan. Tapi lebih baik yang diberikan oleh tangan kanan, tangan kirinya nggak tahu maksudnya apa, nggak suka menyebut-nyebut zakatnya sedekahnya. Tapi orang tertentu kok boleh disebutkan oleh misalnya dia tokoh masyarakat di forum tertentu dengan maksud dengan dia terang-terangan, nih saya sedekah, saya zakat sekian, dengan harapan karena untuk memperbaiki musola orang lain mau ikut. Barang Pak ini kalau kita memberikan 2 juta, nah saya 1 juta, saya 500, saya 100, saya 50, boleh. Tapi yang lebih utama adalah nanti kalau bukan tokoh dengan maksud untuk kayak tadi ngajak orang lain untuk sedekah juga, lebih baik yang diberikan oleh tangan kanan, tangan kirinya nggak tahu, artinya nggak menyebut-nyebut. Ditambah kalau menyebut-nyebut pemberian akan menyakiti orang yang diberikannya, itu nambah dosa. Di samping pahala berzakat juga berdosa karena apa? Menyakiti yang menerimanya. Kan nggak mau siapapun yang diberi kemudian diungkit-ungkit ke orang lain, kan gitu kan? Mengungkit menyakiti orang lain berdosa. Menyakiti orang lain itu dosa. Dan itu bukan dosa kecil, dosa besar. Ya, Bu ya. Jadi mulai sekarang kita sepakat, yuk tinggalkan sebutan-sebutan itu. Di kalangan kami yang paham sudah nggak pernah orang mau haji udah 10 kali, mau umroh sudah bolak-balik, terus dipanggil Pak Haji, nggak pernah. Bu Haji nggak pernah. Itu. Kalau yang nggak paham seperti itu, ya. Jadi itu kebiasaan orang Indonesia, sebagian orang Indonesia saja yang nggak tahu mau kok serba disebut ya. Sampai kalau orang pos disebut nanti lewat speaker di musola di masjid, Bu ini Pak ini sedekah sekian, panitia juga senang nyebut kayak gitu. Jadi saya khawatir tingkat keikhlasan kita menjadi berkurang, lama-lama khawatir hilang, dan ini membatalkan amal kita. Syarat diterimanya amal ada 2, ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas itu artinya ditunaikan karena Allah, mencari ridho Allah, nggak ada urusan dengan manusia, nggak peduli dengan manusia. Bahkan tutupi dari sisi manusia, tutupi. Itu hati orang ikhlas. Niatnya karena Allah dan tujuan mencari ridho Allah, bukan ridho manusia. Persetan dengan manusia. Itu orang ikhlas itu kayak gitu. Maka kalau dia dipuji nggak pertama rajin, nggak ada urusan. Kalau dia dicela, dia nggak menjadi mundur. Itu orang ikhlas. Dia tetap stabil. Yang saya melakukan karena Allah, nggak ada urusannya dengan manusia. Itu orang ikhlas. Kedua, syarat dari amal adalah mutaba'ah. Artinya mencontoh Rasul. Saya akan melakukan bentuk ibadah, urusan agama ini harus melihat ada contoh dari Rasul tidak. Ada contoh dari Rasul lakukan, nggak ada contoh nggak usah lakukan. Nah itu Bu ya. Nah kita mau pelajaran banyak hari ini. Ini penting. Dan ini urusan inti agama 2 hal tadi. Itulah wujud dari syahadatain kita. Syahadat pertama asyhadu an la ilaha illallah, itulah tauhid, itulah keikhlasan. Syahadat kedua asyhadu anna muhammadar rasulullah, itulah ittiba, mencontoh Rasul, meneladani Rasul. Salat misalnya mencontoh Rasul. Sholu kama ra'aytumuni usolli. Sholatlah kalian sebenarnya kalian melihat sholat dari mulai takbiratul ihramnya sampai salam, apa yang digerakkan, apa yang dibaca, contoh Rasul. Baru benar sholatnya nanti. Gitu Bu ya. Demikian tentang haji. Mudah-mudahan Allah memberikan banyak petunjuk pada kita semua yang menjadi lebih baik insya Allah mulai berikutnya. Ya. Baik, masih ada soal lagi dari Ibu? Ibu, ada pertanyaan lagi Bu? Ada, Silakan. Terakhir ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku harusnya bertanya, di sini kan kita banyak ada anak remaja dan anak-anak ya. Bagaimana kewajiban seorang anak itu di rumah kepada orang tuanya ataupun kepada saudaranya untuk menciptakan keluarga itu yang seperti rumahku surgaku. Iya. Terima kasih Ustaz. Iya. Jawabannya panjang, saya ringkas ya karena waktunya singkat. Pertama, penuhi hak kepada Allah anak sebagai anak. Itu apa? Bertaat, beribadah
kepada Allah, penuhi. Kedua, penuhi hak dari orang tua, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Dari berkata yang lembut, penuh hormat kepada orang tua. Jangan saya mengatakan apalagi lebih dari itu. Meminta nggak boleh. Bahkan menatap orang tua itu tidak berarti menunduklah. Sekarang kedudukan kita tinggi. Saya remaja, sudah SLTA, ibu saya itu hanya SD, mereka saya lebih tinggi terus menjadi kita congkak, tidak dibenarkan. Bahkan mengucap saat nanti setelah dewasa jadi presiden, di rumah itu presiden kau itu di negara, di luar kau itu anak, statusnya anak di hadapan orang tua. Padahal di masalah jadi presiden, di rumah tangga di hadapan orang tua anak, berfungsilah sebagai anak, hormat ke orang tua, berwalidain, kemudian membantu orang tua. Dengan waktunya, tenaganya, pikirannya, bantu orang tua. Mulai ngurusi rumah tangga, mulai dari masak, apalagi perempuan harus ini belajar media, belajar bagi wanita, masak, nyapu dan seterusnya, nyuci, belajar. Menjadi aneh sudah remaja SLTA, nyapu aja nggak bisa, ini musibah besar. Termasuk di pondok pesantren ketika SLTA nyapu aja anak perempuan nggak bisa, masak nggak bisa, ini musibah besar. Nggak ada manfaatnya sedikit pun yang dia pelajari kalau sampai hal-hal kayak itu life skillnya dia nggak ngerti, itu musibah besar. Aib. Ini sekolah-sekolah yang merancang kurikulumnya salah keliru itu kayak gitu. Bukan menyiapkan anak menjadi anak soleh-solehah, menjadi anak yang menjadi orang-orang yang ya nggak karu-karuannya, hanya teori doang yang nggak ada. Ilmu itu harus dipahami, diyakini dan diamalkan. Hak Al-Quran atas kita itu setelah dibaca, dipahami, diyakini, kemudian diamalkan dan didakwahkan. Life skill itu saya butuh pengamalannya. Belajar kitab sekian banyak, tapi kemudian dia nggak belajar mempraktekannya. Misalnya begini, sampai menghafal hadis at-tahur satrul iman, kebersihan itu bagian dari iman. Kita hafal hadis itu, kita tahu maknanya, kita meyakini itu dari Rasul benar sahih. Tapi kita menjaga kebersihan saya nggak bisa. Di mana iman kita? Di mana iman kita? Maka orang jaga kebersihan, misalnya wanita maupun laki-laki, wanita misalnya nyapu, sadar nyapunya saya ini bagian dari iman saya. Maka dia nyapu dengan cara mutabaah. Apa? Dilakukan dengan ikhlas, dilakukan dengan penuh kesabaran, tidak perlu kesah, ya, dengan riang gembira, dengan penuh kesungguhan. Teknik nyapunya harus benar, biar debunya samanya ada teknik nyapu yang benar. Itu baru nyapunya itu bagian daripada iman. Berarti kalau nggak mau nyapu, imannya berkurang. Selesai. Karena iman itu apa? Aqdun atau tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Iman itu yang diyakini di hati, dilisankan, dinyatakan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Hadisnya menyebutkan at-tahur satrul iman, kebersihan bagian dari iman. Siapa yang menjaga kebersihan, maka imannya terpenuhi. Siapa yang nggak menjaga kebersihan, imannya berkurang. Lama-lama berkurang. Jaga kebersihan enggak, jaga ketertiban enggak, jaga keamanan enggak. Coba, jaga kerapian enggak, jaga kesehatan enggak. Hilang iman dia. Ayo remaja ini. Akibat ini media sosial, pengaruh besarnya adalah anak itu menjadi asik dengan diri sendiri, dengan alat itu saja. Bahkan mengendap, riset kami menunjukkan seperti itu. Dan pernah di musola masjid tertentu dan kita gelar hasil dari riset ini. Kita kumpul orang tua semua suruh ngomong, orang tua, anak lagi, mahasiswa suruh ngomong semuanya. Dan semua menyadari keliru dalam memanfaatkan teknologi. Akhirnya menghancurkan. Mati nggak bertobat, dunia akhirat hancur. Asik dengan dirinya, nggak peduli, cuek. Apalagi sudah memiliki karakter, memang dia itu ego. Tambah memanfaatkan media sosial, tambah ego. Saking egonya parahnya ibu suami parah, tidak segera anaknya yang parah. Tahu suami istri lagi berdua mau siap berbicara serius maupun bercengkrama tuh ibadah berpahala semua. Enggak, cuek, ada suaminya, ada istri cuek, malah dia komunikasi dengan orang lain, sibuk main Twitter, main apa? Facebook, main WA, main apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah besar. Rasulullah memerintahkan untuk jangan kau terima laki-laki lain ke rumahmu, tutup pintu yang bukan mahram. Hari ini
Dengan media sosial tidak hanya tidak diterima, oke, dari pintu depan tutup, tapi dia nerima dari atap rumah masuk sampai bahkan ke kamar kita, sampai ke kantong istri kita, kantong suami kita. Wanita lain, pria lain komunikasi. Padahal sedang komunikasi dengan suami dan istrinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini pengkhianatan besar-besaran. Ini manfaat teknologi tidak pada tempatnya. Jadi pengkhianat. Ini musibah besar Bapak Ibu. Tapi nggak pada menyadari karena nggak tahu. Periode tertentu kemarin pun yang bisa mengumpulkan biodata seseorang itu bagian personal dari sebuah perusahaan. Bagian lain nggak akan punya data karena tugas dia untuk ngurusi personalia. Hari ini dengan Facebook, dengan semua media sosial itu, semua orang bisa jadi bergerak sebagai bidang personalia. Di HP kita semua foto orang terpajang, data orang terpajang semua. Bisa terjadi kayak gini. Inilah salah pemanfaatan teknologi. Ibu, terutama ibu, menjadi hal yang sangat tidak dibenarkan ini terjadi. Kalau laki-laki masih ada celah kemungkinan benar, kenapa? Dia punya relasi banyak dan harus seperti itu. Bahkan bisa si suami itu punya gambar dua wanita di HP-nya. Apa? Ya mungkin istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat pun. Sedangkan perempuan nggak bisa. Jadi harus lebih patut berhati-hati wanita. Laki-laki itu demikian. Hati-hati ibu punya anak remaja, sangat amat riskan dimakan serigala. Akibat lalai kita mendidiknya, anak kita dimakan serigala, kita nggak tahu bahkan. Kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian ini. Atau mungkin anak kita udah bertindak juga jadi serigala. Ya serigala ketemu serigala, ayatnya memang demikian. Orang baik ketemu orang baik, orang musyrik ketemu orang musyrik, orang jelek ketemu orang jelek. Itulah berpasang-pasang. Ya, hati-hati ibu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin habis saya jawab. Habis, cuman ada gantian. Ada kuis. Ada kuis untuk ibu bapak. Ada pertanyaan. Siapa yang jawab pertanyaan katanya akan dapat hadiah buku. Ya, siap ibu bapak? Juga yang remaja siap? Tapi saya sesuaikan, kalau bukunya untuk remaja atau anak-anak, berarti saya beri soal yang untuk remaja anak-anak. Nah, bagus. Ini juga remaja cocok. Ini untuk semuanya. Untuk semuanya. Yang untuk remaja, dari remaja udah bagus ini. Oke, baik. Saya soal berikan kepada remaja. Siap-siap yang remaja. Ada buku yang menarik ini. Ya. Baik. Yang remaja, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan sebelum berumah tangga? Apakah pacaran atau menuntut ilmu agama? Angkat tangan dulu bisa. Pikirkan dulu. Saya beri waktu untuk 1 menit berpikir. Nih, 1 menit saya beri waktu untuk berpikir. Wanita. Ya. Ya wanita, ini wanita. Menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama. Iya, betul. Yang remaja, wanita, mau jawab apa? Iya. Benar. Yang jawab ini pacaran atau enggak? Betul. Pacaran hukumnya apa? Dosa haram ya? Iya, barakallahu fikum. Iya, berhak mendapatkan buku. Ini yang muslimah dapat ini, yang laki-laki dapat ini. Iya. Oke, sekarang untuk bapak ibu masih ada 2 buku. Ya, baik. Sebutkan, sekalipun tidak dengan bahasa Arabnya, ya, sekalipun tidak dengan bahasa Arabnya, dengan bahasa Indonesia boleh. Tatkala kita mau sholat berjamaah, apa yang biasanya diucapkan oleh imam?
Ayo bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak dulu mungkin angkat tangan. Saya nggak boleh jawab, Ustaz. Nggak boleh. Kalau itu jadi kayak tolong barisannya dan sapnya dirapatkan. Sempurna nggak jawabannya? kurang. Atau kurang? Ini boleh. Ada yang mau menyempurnakan? Mungkin ibu-ibu juga boleh saya jawab. Itu untuk laki-laki karena di masjid. Oh iya. Siapa? Koman. Sudah koman. Ini mau sholat yang dilakukan oleh imam. Masa imam koman? Saudara seumpama pada tadi atas kopi minta kami sholat. Sahih. Bisa diartikan? Bapak Ibu tolong diluruskan dan dirapatkan sopnya. Bau menyentuh bau dan kaki rapat. Enggak, itu penjelasan dari hadis lain yang tadi yang baru dibacakan. Artinya apa? Lurus dan rapatkan sop. Sesungguhnya lurus dalam batin sholat adalah bagian dari kesempurnaan salat berjamaah. Kalau ini kurang lurus. Ya. Jadi yang perlu diberi hadiah yang mana? Yang benar. Baik. Silakan. Pertanyaan berikutnya untuk ibu. Ibu, tatkala kita mau menikah, ya, tatkala kita mau menikah, agar menuju baiti jannati, tahapan apa yang harus kita tempuh hingga menikah? Silakan Bu Sam dijawab. Silakan ibu-ibu. Menuntut ilmu terlebih dahulu, Terus belajar akidah, belajar. belajar tentang rumah tangga, belajar tentang mendidik anak, belajar sirah nabawi. Terus tahapan berikutnya sampai menikah, memilih pasangan, caranya gimana tahapannya? Taruh, Terus kantor, terus hikbah dan Hikbah. nikah secara syar'i. iya, ini remaja kayaknya suaranya ya. Udah siap nikah belum? Iya, kayaknya udah siap nikah nih. Tapi umurnya masih muda mungkin ya. Berapa umurnya? 24. Udah cukup 24. Tapi ada berita menggemparkan ini hari di Sulawesi ya. Janda nenek-nenek. Kira-kira nenek umur berapa ibu? Kalau 60 kan udah disebut nenek-nenek ya. Ini 82. Berdoa terus supaya nikah, Allah kabulkan. Nikah dan jodoh. Umurnya berapa jodohnya itu? Dibalik, dia 82, ini 28. Terpaut jauh sekali ya. Itulah udah jodoh ketemu. Kalau nggak salah sekarang saya ini mau diwawancara TV swasta ini. Gitu. Allah alam soal motivasi kita nggak tahu, tapi itu yang terjadi, berita yang beredar. Kebenarannya juga saya belum ngecek. Ini hanya berita yang beredar begitu. Tapi itu memang sering terjadi kayak gitu. Sebelumnya di NTB, nenek-nenek menikah dengan laki-laki juga sangat belia masih. Ini udah nenek-nenek sudah mendekati 60 dengan belia masih sekitar 22-an tahun. Ya, mereka diarak, adat sana begitu. Ya begitulah. Tapi kok menjadi gempar dan lebih gempar kalau dibalik herannya di Indonesia ini. Kalau di luar negeri di Timur Tengah nggak gempar. Penulis Minhajul Muslim, pengajar tetap di Masjid Nabawi, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, usia 70 tahun menikahi dengan wanita umur 18 tahun. Biasa. Di sana udah biasa. Di sini gempar. Coba ada bapak umur berapa? Bisa bapak yang di kursi berapa pak usia bapak? 25.
Berapa Bapak? 50. 50 bisa Bapak menikah dengan gadis usia 17 tahun. Pasti gempar di sini. Ya kan? Gempar. Gitu. Tapi yang ini kok nggak gempar herannya. Umur 50 menikah dengan Aisyah. Iya, Rasulullah umur 50, Aisyah radhiyallahu umur ya, 9 tahun bertemu, maksud bertemu paham toh? Sekitar 10-an tahun umur 10 tahun. Jangan lupa 10 tahunnya orang Arab didikan orang terbaik setelah Rasulullah siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Udah mantap, fisiknya, mentalnya udah siap. Kita walaupun tetap karena masih usia remaja, Rasulullah paham kasih boneka main juga. Ya 10 tahun kan masih anak-anak. Tapi udah siap berumah tangga. 10 tahunnya kita gimana Bu? Anak ibu 10 tahun gimana Bu? Ya, itu berarti didikan kita memang masih jauh gitu ya. 10 tahun ada usia bagi syarat Islam memayis bagi seseorang. Maka 10 tahun nggak sholat, suruh dipukul-pukulannya nggak menimbulkan sakit bekas, nggak boleh di muka, nggak boleh di dada, jantung, nggak boleh di kemaluan. Ya, nah, itu setelah sebelumnya diajar sejak 7 tahun. Jadi sudah, bahkan sebelum 7 tahun sudah mulai dikenalkan Allah, kenalkan wudu. Tapi kalau dari kecil orang tua nggak dididik sama sekali, tahu-tahu 11 tahun dipukul karena nggak sholat, ya salah orang tuanya. Bagaimana kau menghukum seseorang yang kau sendiri belum memberitahu tentang seseorang? Nggak dibenarkan. Ikomatul hujannya belum ada gitu loh, nggak boleh. Yang salah harus dipukul orang tuanya. Kenapa nggak mendidik anak dengan benar? Nah, baik. Biar dapat buku, saya tambahin soalnya ya Mbak. Siapa namanya? Nggak usah muda tadi kayaknya. Ibu atau Mbak? Bu Christine. Oh, Bu Christine. Kok suaranya kayak suara remaja ini? Saya Bois. Oke, satu lagi Bu pertanyaan Bu ya. Satu lagi pertanyaan. Yang Ibu ketahui, coba hukum menceritakan keadaan rumah tangga buat orang lain itu apa Bu? Dosa besar. Haram, itu dosa besar. Mau dilakukan atau enggak Bu? Tidak. Baik, dapat satu buku Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi nanti pokoknya saya sampaikan. Ustaz, mungkin sebelum berakhir ada kesimpulan dulu baru kita tutup kajian ini. Iya. 1 menit Bapak Ibu sekalian, mohon serius ini. Yuk, sudah tidak ada waktu lagi. Usia kita mungkin sudah 50, mungkin 45, mungkin 40, mungkin 30. Sudah tidak ada waktu lagi. Memang kita tahu akan hidup 1 tahun lagi, 1 bulan lagi, 1 minggu lagi. Kemarin saya baru ngurusi jenazah karena minta saya ngurus, kebetulan ngaji saya ke imam sebuah musola. Ngaji dengan saya sudah lama, usia 66 tahun, meninggal di rumah sakit kanker otak. Hanya sepekan di rumah sakit, kemudian nggak tertolong, meninggal. Kita yang urus semuanya. Kita sebenarnya nggak tahu sama sekali kalau dia akan meninggal. Hafalannya banyak, karena jadi imam. Menjelang sakit, hafalannya gila. Dan seterusnya. Tapi masih tetap ikut taklim terakhir, ya. Setiap Sabtu sore kita berikan taklim di komplek tempat saya tinggal. Kita nggak tahu apa masih hidup sepekan lagi, sebulan lagi. Itu pengalaman dari kemarin. Ternyata kita nggak menyangka. Ya, jam 3 pagi saya panggil, tolong diurus ini jenazah. Kaget. Ya, Ibu Bapak, yuk serius. Pembenahan pertama menuntut ilmu din.